Tahukah kalian bahwa otak kita memiliki 12 saraf kranial yang memainkan peran penting dalam setiap aktivitas sehari-hari kita? Dari mencium aroma kopi di pagi hari hingga menjaga keseimbangan saat kita berjalan. Semuanya itu berkat sistem saraf kranial kita. Mari kita eksplorasi dan lihat bagaimana setiap saraf kita bekerja secara harmonis untuk membuat hidup kita lebih mudah. Hai, saya adalah saraf olfaktorius. Saya adalah yang pertama dari ke-12 saraf kranial. Saya merupakan saraf kranial dengan fungsi sensorik yang berperan dalam indera penciuman. Tugas utama saya adalah membantu kalian dalam mencium berbagai aroma, dari bunga yang harum hingga makanan yang lezat. Saya bekerja langsung dari hidung ke otak untuk mengirimkan informasi tentang bau atau aroma. Jadi, kalau kamu bisa mencium aroma kopi di pagi hari, terima kasih pada saraf olfaktorius ya. Hai, saya adalah saraf yang kedua, yaitu saraf optikus. Saya bertanggung jawab atas penglihatan kalian. Saya membawa informasi visual dari mata ke otak, sehingga kalian bisa melihat dunia sekitar. Dengan cara, cahaya yang dipantulkan dari suatu benda akan masuk ke dalam mata dan diterima oleh sel fotoreseptor retina. Selanjutnya, cahaya diubah menjadi impuls saraf yang akan dibawa menuju korteks visual primer melewati jalur visual. Tanpa saya, semuanya akan gelap gulita. Hai, saya adalah saraf yang ketiga, yaitu saraf okulomotor. Saya yang mengendalikan sebagian besar gerakan mata kalian loh, termasuk membuka kelopak mata dan mengatur pupil. Dengan bantuan saya, kalian bisa melihat ke segala arah dengan mudah. Halo semua, saya adalah saraf yang keempat, yaitu saraf troklear. Tugas saya adalah membantu kalian melihat ke bawah dan ke samping. Saya mengontrol otot kecil di mata yang disebut otot oblik superior. Halo semuanya, saya adalah saraf yang kelima, yaitu saraf trigeminal. Saya memiliki 3 cabang yang membawa sensasi dari wajah, kepala, dan mengontrol otot-otot yang digunakan untuk mengunyah. Dengan saya, kalian bisa merasakan sentuhan di wajah dan menikmati makanan. Halo semua, saya adalah saraf nomor 6, yaitu abdusen. Saya yang mengontrol gerakan mata kalian. Dengan bantuan saya, kalian bisa menggerakkan mata kalian dengan mudah. Aku saraf facialis. Aku mengatur otot-otot di dalam wajah kalian. Aku juga berguna untuk mengekspresikan emosi, senyum, dan cemberut. Aku saraf vestibuloklear. Aku membawa tugas untuk menginformasikan suatu pendengaran dan keseimbangan di dalam telinga kalian. Dengan saya, kalian bisa mendengar musik favorit terbaik dan menjadi keseimbangan tubuh. Semua, aku saraf glossofaringeal. Aku bertugas untuk membantu menelan dan memberikan rasa di bagian belakangan lidah. Hahaha. Halo, saya saraf vagus. Saya menghubungkan otak dengan organ-organ tubuh bagian dalam lainnya, seperti pencernaan dan jantung, dan aku mengatur detak jantung dan sistem pencernaan. Aku saraf aksesorius. Aku bekerja dalam otot pergerakan leher dan bahu. Untuk kalian bisa memutar leher ke kanan ke kiri dan bahu untuk mengangkat ke atas dan ke bawah. Halo semua, aku saraf hipoglossus. Aku berperan penting di dalam mengatur, menelan, berbicara, dan juga bersuara di dalam tubuh manusia.
Setelah kita mengenal fungsi dan peran masing-masing saraf kranial kita, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana kita bisa memeriksa 12 saraf kranial kita. Apakah kalian penasaran bagaimana caranya melakukan pemeriksaan itu? Yuk, simak pemeriksaan berikut ini. Wah, teman-teman, kita telah menyelesaikan dua topik yang sangat penting, mengenal 12 saraf kranial dan bagaimana cara memeriksanya. Dari mencium aroma, penglihatan kita, dan lainnya. Kita sekarang tahu betapa pentingnya peran setiap saraf ini. Dan dengan mempelajari cara pemeriksaannya, kita dapat lebih memahami bagaimana tenaga medis memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Tapi, tunggu dulu, pembahasan kita belum selesai. Ada satu lagi aspek penting yang harus kita eksplorasi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sinyal-sinyal ini bisa dikirim dengan begitu cepat dan efisien? Jawabannya ada pada biolistrik dalam tubuh manusia.
Apa sih biolistrik itu? Jadi, biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Atau dengan kata lain, biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Manfaat biolistrik yaitu sebagai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia, karena gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkannya dari adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh kita. Aplikasi biolistrik di dalam tubuh meliputi apa aja sih? Ya, neuron. Apa itu neuron? Neuron adalah struktur dasar sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, atau memakai dan menghantarkan aliran listrik, atau menginformasikan setiap neuron yang terdiri dari satu badan sel. Dan ada juga dua macam serabut saraf, yaitu dendrit yang mengirimkan impuls ke badan sel saraf dan akson yang berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel ke sel saraf yang lainnya. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, terdapat celah yang namanya sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam kondisi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun bisa berhasil digerakkan. Biolistrik tidak hanya penting untuk saraf kita, tetapi juga untuk fungsi organ lain. Misalnya, jantung kita juga bekerja dengan sinyal listrik. Setiap detak jantung diatur oleh impuls listrik yang memastikan otot jantung berkontraksi dengan ritme yang tepat. Gangguan pada sinyal listrik ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Begitu juga dengan otot-otot kita. Ketika kita ingin menggerakkan otot, sinyal listrik dari otak kita berjalan melalui saraf menuju otot, yang kemudian merespon dengan cara berkontraksi. Semua gerakan kita, dari berjalan hingga mengangkat benda, bergantung pada sinyal listrik ini. Wah teman-teman, kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa tentang memahami 12 saraf kranial dan juga mempelajari bahkan memahami lebih dalam tentang bagaimana biolistrik itu bisa bekerja dalam tubuh kita. Semua itu menunjukkan betapa canggih dan menakjubkannya tubuh kita.
Dengan pembahasan kita kali ini, kita dapat menambah pemahaman bagaimana pentingnya sistem saraf kita dan sistem biolistrik dalam tubuh kita bekerja untuk menjaga tubuh kita. Ingat, Setiap kali kita merasakan sesuatu, bergerak, atau bahkan berpikir, semuanya itu melibatkan jaringan yang kompleks dalam sinyal listrik yang beroperasi tanpa henti. Damn.